La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Wa huwa radin, dia ridha, dia menerima anillahi, menerima apapun yang telah ditentukan oleh Allah. Maksudnya ya udah, wayahna sakit ya udah sakit, saya juga udah lama gak sakit-sakit kok, ya wajar lah kan gitu. Itu tidak akan menimbulkan penderitaan. Sebabnya kamu semakin menderita ketika jatuh sakit, engkau mempertanyakan, kenapa aku harus jatuh sakit? Di situ kamu mulai sakit. Siapa penyebabnya ini? Ini gara-gara pembantu kurang bersih mencuci sayurannya. Jadi saya kena diare begini. Yang disalahkan siapa? Dia ridho, ya udah. Sabirun ala manazala, dia bersabar menerima apapun yang menimpa dirinya. Kalau kita begitu, maka kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuhu, dia akan dikeluarkan dosanya, akan dihabisi oleh Allah seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dengan kesabaran, dengan keridhaan menerima segala ketentuan Allah, imbalannya Allah ampuni segala dosanya, dihabisin semuanya seperti bayi baru lahir. Artinya akan mendapatkan kebahagiaan. Bayi itu hanya dua kok instingnya, itu nyaman dan tidak nyaman. Kalau lapar tidak nyaman, indikator
katakan kumun minusatan sambil tangannya mengisyaratkan, menunjuk-nunjuk kepada sesuatu yang masih ghamid, masih samar-samar, dengan membuatkan isyarat-isyarat tangannya yang tidak dipahami orang. Yushiru ilan nazar bi'ainil yakin, dia mengisyaratkan kemampuan melihat dengan mata keyakinan, mengisyaratkan kepada kemampuan untuk melihat dengan di dalam surat Al-Baqarah alladzina yu'minuna bil ghaibi, tapi di akhirnya wabil akhiratihum yuqinun. Artinya kalau yakin dalil-dalil penunjang itu namanya baru berdasarkan dalil, berdasarkan indikator itu tingkatnya iman. Tapi kalau melihat sendiri itu namanya ya yakin. Seorang tamu nanya kepada santri, buyanya ada? Nang, ada. Bu silakan, bu lagi istirahat, sok masuk aja dulu. Ditunggu dari pagi sampai sore. Marah nggak tamunya? Gimana sih? Saya datang, dia berkata, ya Allah Pak Kiai, nunggu dari pagi, kata santrinya ada istirahat. Si anak tadi saya panggil, saya nanya, kenapa kamu mengatakan saya di dalam? Soalnya sendalnya ada, mobilnya ada. Itu juga satu dalil, jangan yang ditolak, satu dalil. Karena dia mengamati saya sehari-hari, saya pergi nyetir mobil sendiri. Apa mobilnya waktu itu? Carry ya, untuk carry. Mobilnya ada, sendalnya ada. Itu bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan dalil.
ya kan? Ternyata saya hari itu ngajinya di Pemda, menghormati tempat yang terhormat Pemda itu, maka saya pakai sepatu dan juga dijemput. Jadi tidak pakai mobil, tidak pakai sendal. Oke. Tetapi ketika orang itu bertanya kepada istri saya, Bu, bunya ada. Buktinya mana? Nyong tes kalon karo kita aja sih teman. Baru berpelukan sama saya masih nggak percaya, ya kan? Nah kalau sudah melihat langsung namanya ya yakin. Nah kalau melihatnya dengan mata itu namanya ainul yakin. Paham nggak? Kalau sampai luar dalam sesungguhnya, sampai luar biasa kan gitu, sampai bayang-bayangnya semuanya, sampai aromanya atau semuanya, itu namanya hakul yakin kan Pak. Nah kalau Islam mah ya sekedar seremoni, Anda melakukan seremoni udah Islam, sadar, sholat, zakat, puasa, selesai kan gitu. Iman belum? Ya belum tentu. Yakin nggak? Apalagi kan gitu. Itu adalah seorang namanya Mu'ad bin Jabal yang mengatakan qumu nu'minu sa'atan. Walihada lamma qala sahabatu radhiyallahu anhum lin nabi, oleh karena itulah maka ketika para sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, anna Mu'adzan yaqulu lana qumu nu'minu sa'atan, ketika sahabat mengatakan kepada Nabi bahwa Mu'adz mengatakan kepada kami qumu nu'minu sa'atan, mereka bertanya alasna mu'minin, mereka mengatakan bukankah kami sudah beriman? Faqala Nabi mengatakan da'u Mu'adzan wa sya'nu, udahlah nggak usah mikirin Mu'adz lah. Maksudnya apa? Udah nggak usah mikirin dia, udah mau dipegel besilanku gitu. Artinya bahwa ya memang Mu'adz sedang dalam keadaan jadab lah seperti itu, jika bahasanya menjadi isyarat. Ini diduga jadab-jadab ini menjadi hal yang lucu-lucu sesungguhnya. Pada zaman erek-erek itu orang gila dianggapnya jadab, ditanya nomor kok, kalian boleh pira nomornya pira ya saya keluar aja apa. Tapi kadang-kadang betul juga ya nomornya gitu, lumayan dapat buntut 236 dapat keluarnya. Ada yang pernah masang erek-erek dulu. Nah. Ya abdan nafsihi, wahai hamba nafsu. Hamba nafsunya. Hamba nafsu itu orang yang menghambanya bukan kepada Tuhan, tapi menghambanya kepada nafsunya sendiri. Abdan nafsi. Maksudnya menghamba itu artinya kalau disuruh Allah ngelawan aja, kalau disuruh nafsunya nurut saja. Kalau nurut saja itu adalah Tuhanmu, yang apa saja dituruti itu adalah Tuhanmu. Kalau nuruti nafsu berarti Tuhanmu siapa? Iya, wahawahu, dan hamba hawanya, wa tab'ihi, dan hamba wataknya, wa syaitanihi, dan hamba setannya, dia nuruti setannya aja, wa dunyahu, dan hamba dunianya. Semua yang dilakukan hanya untuk menuruti keinginan-keinginan menghimpun dunia. Jam 3 malam berangkat ke sawah, hujan pun berangkat.
Tetapi ketika suara orang azan, malesnya bukan main. Berarti dia lebih menuruti perintah hawa nafsunya untuk mencari dunia. Itu aja kok. Dan itu terjadi sehari-hari. Gitu. La qadara laka indallah. Kamu yang masih menyembah nafsu, menyembah dunia, menyembah setan, kamu itu tidak ada nilainya secuil pun di sisi Tuhan, nggak ada. Langkah jadi sambil sholat sambil bersahwat juga, menghayali bidadari. Bener gitu tuh. Apa hubungannya ibadahmu dengan seksual? Bener? Ya tapi saya juga tidak menyalahkan, di Al-Qurannya ada, ditawarin kok. Hurum maksuratun fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Iya, hurun ain, bidadari yang matanya berlok-berlok. Ya, lam yamsasunna insun wala jan, yang belum pernah disentuh oleh manusia dan jin, masih perawan ting-ting. Engkau merindukan bidadari, tidak merindukan Tuhan kok.